Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my class. How are you today? Oke, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Because this is our first time meet, so let me introduce myself. My name is Hana Agustina and I am from Kudus, Central Jawa. You can call me Miss Hana or Bu Hana, whatever you feel comfort with me. Now, before we start our lesson, better for us to pray. For chairman, okay, please comment your member. Tolong dipimpin berdoa dulu ya untuk ketua kelasnya. Baik, sudah selesai. Now, please everybody pay attention because I want to see who is here today. Saya ingin cek kehadiran dulu siapa yang hadir dan izin pada hari ini. Oke, semua sudah hadir ya. Alright everybody, please prepare yourself before we start our main subject. Tolong dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya, dicek kanan dan kiri apakah teman-temannya sudah siap atau belum. Terus jika ada sampah yang berceceran di lantai atau di bawah meja bisa diambil, terus dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama di semester 2. Di semester 2 ini sebenarnya kita ada 3 bab yang harus kita capai. Yang pertama ini materinya tentang negosiasi. Terus yang kedua nanti kita akan membahas tentang puisi. Dan yang ketiga kita bisa membahas tentang teks biografi. Oke, ini saya sambil membuka PowerPoint. Nanti kalian bisa mencatat yang penting-penting saja ya. Oke, di bab pertama, judulnya ada Become a Great Negotiator atau menjadi negosiator ya. Mungkin salah satu dari kalian sudah ada yang pernah mendengar kata negosiasi. Ada yang tahu artinya? Oke, tawar-menawar, transaksi, boleh masuk. Iya, pada intinya negosiasi itu merupakan aktivitas ya. Betul tadi katanya. Aktivitas tawar-menawar. Ya, mungkin ketika kalian ikut orang tua kalian ke pasar pernah mendengar atau melihat orang tua kalian menawar harga barang yang ada di sana. Nah, itu namanya negosiasi. Terus kenapa sih kita harus mempelajari teks negosiasi? Why we should be learning about negotiation? Jawabannya tentu ada pada tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, siswa dapat menyampaikan penawaran dan persetujuan secara lisan maupun tulisan. Nah, ini nanti kegiatannya mungkin ada praktek bernegosiasi. Terus yang kedua, siswa dapat membandingkan isi teks negosiasi dengan teks lainnya. Jadi nanti kita akan mengetahui what is the different negotiation text with another text. Jadi nanti kita akan belajar juga isi dan membedah informasi yang ada di dalam teks negosiasi. Kemudian tujuan yang ketiga ada siswa dapat menyampaikan teks negosiasi dengan kebahasaan yang tepat. Jadi dalam menyusun teks negosiasi terutama yang tertulis itu tidak asal-asalan main tulis aja, ada dialognya, ada ini, ada itu. Tidak ya, itu ada aturan kebahasaannya tersendiri yang membedakan negosiasi dengan teks yang lain. Selanjutnya, what is negotiation?
Apa sih negosiasi itu? Artinya apa? Bisa kalian baca di sini. Negosiasi adalah proses tawar-menawar, ya. Dia termasuk aktivitas tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu kesepakatannya itu apa? Bisa berupa persetujuan atau penolakan, setuju atau tidak setuju antara dua pihak yang saling beradu tawar-menawar ini. Terus, characteristic of negotiation text. Karakteristiknya atau ciri-cirinya itu apa? Di sini saya ambil 3 ciri teks negosiasi yang paling umum ditemukan. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi, ketika kita sedang menawar atau meminta suatu barang, tentu ya harus ada pihak yang atau lawan bicaranya, ya. Kita nggak bisa tawar-menawar secara individu atau secara sendirian. Terus siapa dong yang diajak bicara? Nggak ada kan? Nah, makanya itu minimal dalam proses negosiasi itu harus melibatkan 2 orang. Terus ciri-ciri yang kedua, ada mengandung konflik. Konflik ini bukan berarti sebagai pertengkaran, ya. Dia bisa menjadi suatu pertentangan atau sedikit permasalahan yang menjadi inti dari negosiasi. Jadi tanpa adanya konflik atau permasalahan ini, maka negosiasi ini tidak akan ada. Nah, konflik ini misalnya apa sih? Misalnya ada penjual dan pembeli. Penjual sudah menawarkan harga barangnya misalnya 500.000, tapi yang pembelinya tidak mau. Dia merasa terlalu mahal atau bukan harga yang secara umum, ya. Terus ini nanti terjadi perdebatan antara harga barang yang sudah diajukan dan harga barang yang diminta oleh pembeli. Itu namanya konflik. Kemudian ciri yang ketiga ada berujung pada kesepakatan atau tidak sepakat. Jadi tidak semua negosiasi itu berujung pada setuju. Bisa jadi ada kalanya pihak negosiator satu itu menolak, ya. Itu kalau terjadi penolakan atau ketidaksetujuan, maka proses negosiasinya itu gagal. Maksudnya tidak mencapai kesepakatan yang seharusnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ada contoh example of negotiation text. Di sini konteksnya ada ibu-ibu yang berada di pasar. Dia milih-milih sayur, sama pedagangnya di situ ada yang bapak-bapak, ya. Sekarang kita breakdown atau kita analisis structure of negotiation text. Strukturnya apa saja? Ada 5 struktur yang seharusnya ada di dalam teks negosiasi. Yang pertama, orientasi atau orientation. Ini berarti sebagai pembuka atau pemaparan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak sebelum melakukan negosiasi. Nah, contohnya apa? Contohnya ada greetings atau salam pembuka lah, ya. Misalnya permisi Pak, halo, atau selamat pagi. Nah, itu masuk ke kategori orientasi. Terus struktur yang kedua ada pengajuan atau submission. Ini artinya penawaran meminta untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan si negosiator itu. Contohnya, misalnya itu asking for something, meminta sesuatu. Di sini ada dialognya si pembeli. Ini tomatnya berapa? Terus penjualnya menjawab 25.000 per kilo. Nah, ini artinya si pembeli bertanya harganya itu berapa. Kemudian si penjual ini langsung menjawab harga yang dia ajukan. Terus struktur yang ketiga ada penawaran atau offers. Di sini artinya penawaran merupakan proses tentang yang mengandung pernyataan-pernyataan
tawar-menawar antara kedua belah pihak. Nah, di dalam adu tawar-menawar ini nanti akan menghasilkan suatu kesepakatan atau hasil yang bisa berupa persetujuan atau penolakan. Contohnya itu seperti bidding statement. Di sini ada dialog dari pembeli. Waduh, agak mahal nih Pak. 1 kilo 15.000 bisa. Kemudian si penjual menjawab, maaf Bu, belum bisa. Nah, di sini artinya si penjual menolak dari apa yang ditawarkan oleh si pembeli. Soalnya si pembeli ini menawarkan harga yang lebih rendah dari 1 kilonya. Terus si penjual tidak setuju dan akhirnya dia menolak. Struktur selanjutnya ada kesepakatan atau the deal. Kesepakatan ini nantinya akan menghasilkan bisa berupa hasil yang akan dicapai oleh kedua belah pihak. Hasilnya tidak cuma persetujuan ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa berupa penolakan. Nah, contohnya ada agree or disagree. Ada agree or disagree statement. Di sini ada dialognya si pembeli. Kalau gitu tomatnya 17.000 ya. Sekalian saya beli cabainya 10.000. Terus si penjual menjawab, boleh deh, saya kasih. Nah, ini mungkin penjualnya sudah menyerah dengan itikat atau tekadnya si pembeli untuk menawarnya. Terus akhirnya setelah berpikir, si penjual memberi harga yang lebih rendah dengan syarat si pembeli harus juga membeli cabainya. Nah, ini dari contoh ini kesepakatan yang dihasilkan adalah persetujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi ketika kalian nanti bernegosiasi atau sedang tawar-menawar ini, hasilnya harus tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak ya. Jangan merugikan salah satunya. Misalkan kalian ada di posisi si pembeli, kalian kalau menawar jangan menawar terlalu rendah, atau jika kalian di posisi sebagai penjual ya jangan memasang harga yang terlalu tinggi lah, nanti kan susah dapat customernya. Oke, struktur yang terakhir ada penutup atau closing statement. Di sini intinya penutup itu ucapan terima kasih setelah kalian si pihak negosiator satu mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan kemudian si pihak negosiator dua juga mendapat penawaran yang sesuai. Kemudian misalnya kalian terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya Pak, terus si penjual setelah mendengar kata terima kasih juga harus menjawab sama-sama ya, gitu ya. Jadi biar kesannya lebih sopan saja ya. Terus submateri selanjutnya ada types of negotiation text. Jenis-jenis teks negosiasi. Di sini jenisnya cuma ada 2 saja. Yang pertama ada berbentuk lisan. Kalau lisan dia bentuknya diucapkan atau berbentuk dialog ya, seperti yang saya contohkan tadi. Itu namanya teks negosiasi berbentuk lisan. Contohnya itu seperti daily conversation used for non-formal situation ya. Misalnya ketika kalian ada di pasar, ada di sekolah, atau ada di jalan, mungkin bisa terjadi proses negosiasi ya. Antar teman pun juga bisa terjadi proses negosiasi secara non-formal gitu. Terus jenis yang kedua ada negosiasi dalam bentuk tertulis. Kalau tertulis dia bentuknya seperti surat penawaran yang digunakan dengan situasi formal ya, misalnya surat penawaran untuk membeli bahan baku secara grosir di suatu industri atau pabrik. Kemudian ketika kalian juga sedang mencari pekerjaan, pastikan ya membuat cover letters atau surat lamaran
Itu nama lainnya juga bisa surat penawaran. Jadi kalian memiliki kualifikasi seperti ini, kemudian si HRD di perusahaannya kalian tuju memiliki posisi seperti ini. Nah, nanti bisa terjadi negosiasi atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, itu bisa termasuk dalam bentuk surat penawaran dengan situasi formal. Jadi di sini ada contoh surat penawaran yang sudah saya katakan tadi yang digunakan secara tertulis. Nah, bisa dilihat kalau kita breakdown satu persatu, surat penawaran ini memiliki banyak struktur yang sedikit berbeda dengan tadi, dan kebahasaannya yang juga sedikit mendetail karena ini digunakan untuk situasi formal. Jadi untuk materi negosiasi yang berbentuk tertulis akan saya terangkan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini apakah sudah paham? Any question? Jika tidak, please open your book. Budi buka LKS-nya. Please work on assessment summative 1 on page 23 to 24. Kerjakan asesmen sumatif 1 dari halaman 23 sampai 24. Only 20 numbers ya, sampai nomor 20 saja. Answer it on your notes book. Jika sudah selesai bisa langsung dikumpulkan dan harus diselesaikan hari ini juga sebelum jam pelajaran saya berakhir. Do you get it, guys? Bisa dipahami ya tugasnya? Oke, jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.